Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, yang saya hormati para Menteri Koordinator, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Kabinet Merah Putih, Bapak Sekretaris Kabinet, pimpinan lembaga negara, para periset, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di istana dalam rangka taklimat Presiden Republik Indonesia dan ekspos hasil riset dan inovasi BRIN. Perkenankan atas nama BRIN kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden atas perkenannya memberikan taklimat kepada periset BRIN hari ini. Saya baru bertugas 8 bulan Pak Presiden. Dan saya sudah mendengar dari para periset kita, ternyata hari ini merupakan momen pertama periset BRIN diundang ke istana untuk menampilkan hasil riset dan inovasi dan sekaligus mendengar arahan langsung dari Bapak Presiden. Kesempatan ini merupakan sebuah kehormatan yang sangat besar bagi kami dan tentu membuat kami lebih bersemangat lagi untuk berinovasi. Selain itu, kegiatan ini mencerminkan komitmen kuat Bapak Presiden bahwa riset dan inovasi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Bapak Presiden, riset dan inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus fondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun. Untuk itu, BRIN berusaha untuk memberikan kontribusinya bagi pembangunan nasional. Untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan Indonesia Emas 2045, kami mengembangkan 3 track. Yang pertama, menghadirkan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM. Kedua, memperkuat daya saing industri nasional dan danantara melalui riset dan inovasi. Yang ketiga, memfasilitasi co-development teknologi maju dunia agar Indonesia menjadi bagian dari pengembangan teknologi. Bapak Presiden, BRIN akan fokus pada teknologi maju dan yang akan menentukan daya saing negara dalam 2 hingga dekade ke depan. Pertama adalah semikonduktor, agar Indonesia tidak bergantung pada chip asing. AI, untuk melipat gandakan produktivitas nasional. Genomics, agar kita mampu menghasilkan benih, obat, dan bioindustri sendiri. Teknologi kuantum, untuk keamanan dan komputasi masa depan. Selain itu, ada 2 teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi-teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan. Sejalan dengan arahan Bapak Presiden, BRIN bersama Kemendikti Saintek telah menyusun peta jalan dan agenda riset strategis nasional 2026-2045 sebagai arah pembangunan ilmu pengetahuan Indonesia. Peta jalan ini menjadi acuan bersama agar riset nasional selaras dengan RPJMN dan mendukung implementasi Astacita serta program kerja prioritas nasional. Juga agar Indonesia tidak lagi berjalan secara sektoral dalam silo-silo kelembagaan, tetapi menjadi gerakan nasional yang terintegrasi dan saling memperkuat. Bapak Presiden, BRIN membangun jaringan fasilitas riset strategis yang tersebar di seluruh Indonesia. Di dalam terdapat reaktor nuklir, observatorium terbesar di Asia Tenggara, stasiun bumi satelit, laboratorium genomik terbaik di Asia Tenggara, pusat komputasi berperforma tinggi yang masuk top 500 dunia, hingga fasilitas pengujian pesawat, kereta api, roket, dan teknologi kemaritiman. Infrastruktur inilah yang menjadi fondasi agar Indonesia tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi mampu mengembangkan teknologinya sendiri. Untuk meningkatkan dampak ilmu pengetahuan, BRIN menjalankan program BRIN Goes to Nobel Prize, BRIN Goes to School, BRIN Goes to Campus, untuk memperkuat budaya riset, kolaborasi ilmiah, dan regenerasi talenta sains. Untuk mempercepat hilirisasi dan pemanfaatan hasil riset oleh dunia usaha, BRIN secara rutin menyelenggarakan BRIN Goes to Industry, sehingga semakin banyak teknologi BRIN yang dikenal, diadopsi, dan memberikan nilai tambah bagi industri nasional. Dalam mendukung kebijakan berbasis bukti pada tahun 2026 ini, BRIN menargetkan menghasilkan 177 policy brief yang menjadi masukan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sementara itu, BRIN Goes to Society. Kami memastikan hasil riset dan inovasi BRIN dapat menjangkau masyarakat luas. Bapak Presiden, ada beberapa rangkuman yang ingin saya sampaikan terkait dengan inovasi BRIN. Dalam bidang energi, BRIN berusaha membangun kemampuan untuk mengurangi impor LPG melalui
biofuel, energi, dan biomasa, dan limbah, energi terbarukan, baterai, dan infrastruktur energi. Salah satunya yang tadi sudah Bapak Presiden saksikan tentang absorbed in natural gas, yang memungkinkan gas alam domestik disimpan dalam tekanan sekitar 30 bar lebih rendah dari CNG konvensional melalui teknologi Metal Organic Framework atau MOF yang ditemukan peraih Nobel 2025 yaitu Susumu Kitagawa. BRIN telah membangun sister lab bersama peraih Nobel dari Jepang itu. Berdasarkan perhitungan awal, teknologi ini mampu berpotensi menghemat hingga sekitar 26 triliun rupiah per tahun terhadap beban subsidi LPG. Bapak Ibu sekalian dan Bapak Presiden, di bidang kedirgantaan, BRIN membangun kemampuan mulai dari desain teknologi pesawat, pesawat nirawak, satelit penginderaan jauh, hingga teknologi antariksa. Pesawat N219 kini telah dilisensikan kepada PT Dirgantara Indonesia untuk diproduksi. Selain itu, satelit Neo 1 yang merupakan produksi BRIN akan diluncurkan pada awal 2027. Ini penting untuk menghasilkan data citra satelit secara mandiri guna mendukung pertanian, kehutanan, kelautan, mitigasi bencana, serta pengawasan maritim. Pengembangan ini juga memberikan efisiensi biaya misi sekitar 71,9% dibanding benchmark misi sejenis. Di bidang pertahanan keamanan, BRIN membangun kemampuan mulai dari wahana nirawak, sistem kendali sensor, hingga material pendukung pertahanan keamanan. Salah satunya adalah Puna Male, alap-alap, pesawat nirawak fixed wing untuk misi pemantauan, survei, dan pemetaan. Dengan kemampuan terbang hingga 6 jam dan jangkauan 100 km, platform ini dapat mendukung pengawasan wilayah yang lebih efisien. Di bidang transportasi, BRIN membangun kendaraan listrik, kapal, kereta api, hingga engine transisi energi. Desain kapal BRIN telah digunakan untuk kapal bea cukai dan juga kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, BRIN juga mengembangkan engine flex fuel yang dapat menggunakan bensin maupun campuran etanol E20 hingga E40. Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI. Di bidang inovasi pendukung kampung nelayan, BRIN juga telah membangun kemampuan mulai dari armada penangkapan, budidaya, hingga pengolahan hasil perikanan. Salah satunya adalah kapal nelayan berpenggerak listrik yang berdasarkan hasil pengembangan BRIN berpotensi mengurangi biaya operasional energi hingga 70% dibandingkan menggunakan BBM. BRIN juga menyiapkan teknologi budidaya, penyimpanan, pengeringan, dan pengolahan hasil sehingga nilai tambah tidak berhenti di laut, tetapi berlanjut hingga produk siap dilakukan. Di bidang kesehatan, BRIN mengembangkan kemampuan mulai vaksin tuberkulosis dan denggi, obat, diagnosis, radiofarmaka, alat kesehatan, stem cell, sampai kesehatan digital dan kosmetik. Salah satunya adalah alat pengukur hemoglobin berbasis laser yang bekerja secara non-invasif, cepat, portable, dan real time. Di bidang industri sepatu, industri alas kaki, BRIN juga membangun kemampuan pada dua hal. Satu, kebutuhan massal. Kami mengembangkan sepatu sekolah berbahan dasar karet lokal dengan teknologi one piece injection molding, sehingga bagian atas dan sol menyatu tanpa perekat serta dapat diproduksi secara konsisten. Alhamdulillah hari ini saya menggunakan sepatu produksi BRIN. Harganya saat ini masih kurang dari Rp70.000. Untuk produksi nilai tinggi, BRIN juga mengembangkan Smart Insole yang membaca distribusi tekanan kaki untuk mendukung rehabilitasi medis, olahraga, keselamatan kerja, dan riset. Berikutnya adalah terkait dengan mineral kritis. BRIN membangun kemampuan mulai dari identifikasi sumber, ekstraksi, pemisahan, hingga pemurnian. Unit pengolahannya dirancang untuk kapasitas minimum 1.000 ton bahan baku per tahun dengan potensi peningkatan nilai tambah hingga sekitar 40 kali. Jadi yang sedang kita kejar bukan sekedar menambang, tetapi menguasai tahapan yang menentukan nilai strategis dan ekonominya. Kemudian di bidang nuklir, kami berusaha menguasai seluruh rantainya, penambangan dan pemurnian uranium dan thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, meteorologi radiasi, sampai pengolahan limbah. BRIN harus menyiapkan kemampuan teknologi nuklir dari sekarang, sehingga ketika Indonesia memutuskan memasuki era PLTN, kita tidak memulainya sepenuhnya dari nol, dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi. Di bidang pengolahan air, Bapak Presiden, kita
tadi sudah memproduksi Arsino Mobile yang menyediakan 5.000 hingga 20.000 air siap minum per hari dan telah mendukung penanganan bencana di berbagai tempat. Begitu pula teknologi desalinisasi BRIN juga telah dilisensikan kepada industri dan diterapkan di lebih 40 lokasi pulau kecil dan di berbagai tempat yang ada. Di bidang teknologi perumahan, BRIN mengembangkan genteng berbasis material lokal, panel bangunan, sistem rumah modular interlock yang dapat dirakit lebih cepat dibandingkan konstruksi konvensional. Salah satu desain dalam produk BRIN ditargetkan dapat dibangun 14 hari dan siap huni dalam 30 hari. Jadi kontribusinya bukan sekedar membuat genteng, tetapi membangun sistem konstruksi yang lebih cepat, terstandar dan dapat diproduksi oleh industri nasional dan ramah lingkungan. Teknologi giant seawall, BRIN telah mengembangkan beberapa generasi unit lapis lindung untuk kebutuhan revetment, breakwater, dan pelindungan kaki tanggul, serta mengintegrasikannya dengan vegetasi pesisir dan monitoring lingkungan. Peran BRIN adalah memastikan pelindungan pantai dibangun dengan material, desain, dan data yang sesuai dengan karakter pesisir, bukan sekedar menyalin desain yang ada. Teknologi pengesahan sampah, kami juga sudah mengembangkan portofolio teknologi berdasarkan skala dan jenis sampah yang tadi Bapak sudah saksikan, dari mulai pirolisis, kemudian kawasan rumah tangga melalui lasamor dan lain sebagainya, dan bahkan kami sudah membangun PSL Merah Putih untuk mengolah sekitar 100 ton sampah per hari. Dan juga untuk pirolisis yang menghasilkan bahan bakar, kami sudah terapkan di 80 lokasi. Yang terakhir, Bapak Presiden, tentu seluruh contoh ini hanya sebagian dari kekayaan intelektual yang kami petakan, yang kami miliki. Pesan yang kami ingin sampaikan bahwa BRIN bukan hanya memiliki banyak produk. Pesannya adalah bahwa Indonesia sedang membangun kapabilitas teknologi nasional untuk pangan, energi, kesehatan, air, pertahanan dan keamanan, lingkungan, industri, dan kualitas sumber daya manusia. Saya selalu teringat kata-kata Bapak Presiden bahwa penguasaan teknologi adalah martabat bangsa. Tahap berikutnya adalah bagaimana kita mempertemukan kemampuan tersebut dengan kebutuhan pemerintah, industri, masyarakat, serta ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, salah satu tugas kami sebagai pimpinan BRIN adalah bagaimana menjalankan fungsi-fungsi marketing agar produk-produk inovasi BRIN bisa diterima oleh pasar. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Seskap yang telah memberikan support untuk BRIN dan juga Mensesnek yang telah memperlancar